Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih bersama dengan Ekonom Indef, Mas Abra Talatov. Mas Abra, tadi kita sudah sedikit membahas mengenai kira-kira latar belakang dan juga proyeksi yang harus dilakukan oleh Menteri Perdagangan. Dan kalau kita lihat ini, apa kira-kira yang diperlukan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang baru ini ya, untuk terobosan-terobosan baru apa yang harus ia lakukan? Ya, yang pertama dalam hal menjaga stabilitas harga-harga, terutama kebutuhan pokok di dalam negeri, tentu terobosan yang harus dilakukan adalah bagaimana menjaga supaya supply itu bisa diantisipasi antara keseimbangan supply dengan permintaan. Ya, jadi jangan sampai pemerintah kembali gagap ketika terjadi kelangkaan ya kebutuhan pokok. Harusnya kan sudah bisa diprediksi karena ada siklus biasanya dari tahun ke tahun, biasanya di bulan apa kita mengalami potensi kelangkaan. Jadi dalam kaitan ini tentu data menjadi kunci penting gitu. Data dan juga bagaimana informasi antar daerah itu bisa simetris. Jadi ketika ada daerah yang sudah mengalami defisit pangan ya, pemerintah sudah bisa jauh-jauh hari mengantisipasi sehingga tidak terjadi adanya kelangkaan di beberapa daerah. Karena akan memicu juga inflasi di daerah-daerah lain gitu, karena ada sentimen tadi. Nah, kemudian yang kedua, terobosan yang perlu dilakukan dalam kaitannya dengan mendongkrak kinerja ekspor adalah tentu di tengah pandemi ini negara-negara lain juga punya concern terhadap masalah safety produk-produk kita. Jadi bukan soal daya saing menjadi hal penting ya. Tentu negara akan memilih produk yang punya competitiveness dari sisi harga dan kualitas. Tentu itu menjadi harga mati buat kita meningkatkan daya saing. Tetapi dalam konteks era pandemi ini kita juga harus punya concern ya, Mendak meyakinkan negara-negara mitra bahwa produk-produk kita itu aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat di negara tujuan ekspor kita, karena kita juga akan bersaing dalam hal itu. Karena pernah kejadian beberapa waktu lalu ya, produk pengolahan ikan kita sempat diisukan mengandung COVID-19 gitu. Dan itu kan juga menjadi salah satu tantangan buat Mendak. Nah, ini barangkali juga menjadi bagian strategi dalam tanda kutip perang dagang negara lain juga, bagaimana membuat kampanye hitam terhadap negara-negara lain termasuk Indonesia dalam hal produk-produk kita. Nah, mungkin dua hal itu yang mesti menjadi prioritas Mendak yang baru, selain terobosan-terobosan lain juga dalam hal menjaga pasar dalam negeri kita dari serbuan produk-produk asing, terutama di era digital ini, perdagangan digital. Iya, karena kalau kita ingat juga Indonesia sebenarnya sudah menandatangani banyak perjanjian untuk perdagangan bebas begitu ya, free trade agreement dengan banyak negara. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh Pak Lutfi? Ya, sudah menjadi bubur, nasi sudah menjadi bubur. Kita banyak perjanjian-perjanjian bilateral terutama dengan negara-negara lain maupun yang multilateral. Tetapi tentu kita harus menunjukkan konsistensi terhadap agreement yang pernah kita buat. Nah, sekarang ini adalah bagaimana di balik agreement itu kita bisa memanfaatkan celah ya untuk mendorong ekspor kita. Nah, kalau kita bicara ekspor tentu bagaimana dari sisi produksi kita harus punya daya saing. Nah, itu kalau udah ngomong produksi, bicara lagi di sektor industri, kemudian bicara dari sisi investasi, bagaimana kita ada salah satu kelemahan, yaitu dari sisi efisiensi investasi yang dicerminkan oleh ICOR. ICOR kita tuh nggak efisien, banyak hal yang membuat biaya produksi maupun investasi kita lebih mahal dibandingkan negara lain. Nah, kemarin kan pemerintah sudah memproduksi undang-undang cipta kerja ya, Omnibus Law cipta kerja. Nah, ya kalau memang pemerintah memiliki keyakinan penuh bahwa Omnibus Law cipta kerja itu bisa menjadi solusi pamungkas untuk meningkatkan daya saing kita, ya harusnya itu juga bisa menjadi concern pemerintah di tahun mendatang 2021 untuk segera menyelesaikan berbagai aturan turunan yang pada intinya mendukung peningkatan investasi dan juga peningkatan daya saing produk-produk kita, sehingga agreement yang telah kita buat tadi itu bisa bermanfaat buat kita gitu. Jadi jangan sampai kita justru menjadi serbuan barang-barang impor karena adanya tadi liberalisasi di sektor perdagangan. Iya, dan dengan masalah investasi tadi, dengan latar belakang Pak Lutfi sebagai sempat menjadi kepala BKPM, ini tentunya menjadi kelebihan juga buat beliau untuk mengatasi hal tersebut, begitu ya?
Betul. Beliau sebagai ex kepala BKPN tentu memiliki chemistry juga dengan kepala BKN sekarang Pak Bahlil, apalagi juga sesama dulu mantan di HIPMI, harusnya frekuensi kebijakan itu sudah sudah tidak berbeda jauh lagi gitu. Jadi kesamaan visi misi itu saya pikir di atas kertas itu sudah jauh lebih mudah karena mereka punya kedekatan emosional juga ya, dan juga punya paradigma yang sama terkait dengan bagaimana meningkatkan daya saing investasi yang pada akhirnya juga bisa meningkatkan daya saing perdagangan kita. Oke, terakhir Mas Abra, ini kalau kita lihat memang beberapa menteri-menteri yang dipilih ini memang diutamakan adalah untuk berfokus pada program pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya seperti Pak Budi ini, di mana beliau memang tidak memiliki latar belakang kesehatan, sehingga ini banyak orang juga seperti yang tadi kita sudah bahas adalah memang berfokus pada program pemulihan ekonomi nasional. Sementara di kita ini kan sebenarnya angka kesehatan akibat dari pandemi ini juga tidak baik begitu. Apakah ini merupakan pertimbangan yang tepat dari pemerintah, dan kira-kira ke depannya ini apakah nanti Pak Budi sendiri bisa mengatasi hal tersebut, dan apakah memang ekonomi kita ini sedemikian terpuruknya sehingga perlu begitu difokuskan melebihi faktor-faktor kesehatan? Ya, saya pikir penunjukan Pak Budi Sadikin ini sangat kental memang bagaimana ekonomi kita saat ini sangat bergantung dengan penanganan kesehatan ya. Jadi dalam konteks ini saya melihat arahnya adalah Pak Budi Gunadi Sadikin ini memiliki salah satu agenda utama atau misi penting mensukseskan vaksinasi COVID-19. Gitu. Saya pikir itu yang menjadi salah satu clue-nya kenapa Pak Budi ditunjuk. Karena Pak Budi kemarin sebagai salah satu koordinator di tim Satgas PEN ya, dan beliau juga Wamen BUMN yang mengerti betul tentang proses pengadaan vaksin dan juga dengan BUMN holding farmasi. Jadi saya pikir dalam hal konteks itu Pak Budi ini punya tujuan atau misi utama adalah mensukseskan vaksin ini ya, sehingga pada akhirnya bisa menciptakan keamanan dan kepercayaan bagi masyarakat dan juga investor bahwa ekonomi kita bisa pulih. Nah, syaratnya adalah vaksinasi ini harus berhasil. Nah, vaksinasi ini tentu banyak hal yang harus dipikirkan dan diselesaikan ya, baik itu dari sisi produknya sendiri ya, bagaimana nanti keputusan pemerintah untuk menetapkan vaksin mana yang akan dipilih. Ini kan kemarin juga sempat terjadi polemik juga gitu. Pilihan vaksin. Nah, Pak Budi ini juga mungkin diberikan tugas itu untuk segera bisa mengeksekusi gitu. Walaupun banyak pilihan, tetapi tentu kita harus punya keputusan yang cepat. Yang kedua dari sisi pengadaan vaksin dan pembiayaan atau pendanaan. Awal mulanya vaksin diwacanakan ada yang sebagian berbayar, ada yang sebagian gratis. Pada akhirnya Pak Presiden setelah merenung memutuskan untuk menggratiskan. Nah, ini kan tentu perlu dana yang besar. Nah, Pak Budi dengan menteri-menteri lain, terutama Menteri Keuangan, kan harus memformulasikan sumber pembiayaannya ini, bagaimana bisa efisien juga ya, bisa efisien dan efektif. Jangan sampai penting juga dana stimulus yang diberikan untuk sektor kesehatan tidak diselewengkan atau tidak dikorupsi. Saya pikir ini catatan ataupun harapan masyarakat terhadap Menteri Kesehatan yang baru ya, bisa menjaga kepercayaan publik, menjaga amanah dengan baik. Jangan sampai dana yang begitu besar untuk sektor kesehatan, vaksin, dan untuk kepentingan para tenaga medis ini jangan sampai diselewengkan. Nah, itu menjadi harapan besar barangkali yang kita bebankan kepada Pak Menteri Kesehatan. Ya, dan juga memang faktor kesehatan jadinya memang bukan dibengkalaikan, tetapi justru ini bisa mendukung dengan penunjukan Pak Budi ini. Baik Mas Abra, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara petang kali ini. Terima kasih.